Tiba-tiba saja muncul lembaga bernama LPMM, Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium yang tiba-tiba saja bikin survei yang tiba-tiba menghasilkan nama Iriana Joko Widodo sebagai capres perempuan nomor 2 paling populer setelah Puan Maharani. Masyarakat semakin skeptis pada survei-survei capres karena nggak jelas ada apa di balik itu. Kita menghormati sosok Ibu Iriana sebagai ibu negara, tapi kita tidak pernah melihat seorang Iriana memiliki karir politik. Lalu apa alasannya nama beliau dicantumkan sebagai sosok capres perempuan? Hai guys, ketemu lagi kita. Ya, ini malam Minggu. Ya. Dan ini hari kelima ya, masuk hari ke-6 Ramadan. Alhamdulillah ya, gue yakin semuanya udah buka puasa nih. Bagi lu yang muslim dan menjalankan ibadah puasa. Dan bahkan kayaknya lu udah pulang dari tarawih ya. Ini adalah tarawih kita yang ke-6. Ya, tetap semangat bro, sampai akhir. Ya, sampai finish. Supaya Ramadan kita tahun ini benar-benar jadi Ramadan yang lebih bermakna, lebih meaningful. Ketimbang Ramadan tahun sebelumnya. Ya, amin. Oke bro. Gua malam ini pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang survei politik. Gua lihat nih beberapa wajahnya udah pada bete. Ya gua ngerti ya, karena memang belakangan ini banyak banget ya lembaga-lembaga bermunculan, lembaga riset, lembaga survei, kemudian melakukan banyak survei yang gak jelas. Sehingga akhirnya publik curiga nih ya, ini cukongnya siapa, ya, penyandang dananya siapa, ini yang punya kepentingan siapa, ini yang disuarakan ya, ini maunya siapa, kira-kira begitu. Karena memang joroknya ya di Indonesia ini, lembaga-lembaga survei itu nggak pernah announce, nggak pernah stated, ya, dia ini menjalankan survei ya atas order dari siapa, sehingga kita nggak bisa menduga ini kepentingan apa sih yang sebenarnya dibawa gitu. Ya tapi nggak apa-apa ya, ini ada satu survei yang menarik yang agak beda ya dari survei-survei yang lalu. Walaupun memang lembaga yang menyelenggarakan ini baru gua denger ya. Gua nggak tahu nih lahirnya kapan lembaga ini. Lembaganya namanya LPMM, Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium. Ada-ada aja ya. Jadi mereka ini menggelar survei tentang capres pilihan publik ya. Periodenya 26 Maret sampai 8 April dan baru saja dirilis ya, belum lama. Jadi masih hangat ya. Nah, direktur eksekutifnya namanya Daniel Zafnar Paneah. Yang menarik adalah menurut survei ini ternyata publik itu lebih ingin agar presiden ya the next itu adalah perempuan. Jadi datanya begini. 46,9% responden itu ingin agar presiden yang akan datang berjenis kelamin perempuan dan 38,7% prefer laki-laki. Sisanya 14,4% tidak mempermasalahkan laki-laki atau perempuan. Nah ya, ini menarik nih. Nah dari sana kemudian ya hasil survei ini masuk lebih dalam. Oke, kalau lebih diinginkan perempuan ya itu disodorkan nih sejumlah alternatif nama. Ya, perempuan-perempuan yang dianggap layak untuk dipilih menjadi capres 2024. Nah, ini lo bakal kaget-kaget ya bro. Ternyata ya nama Iriana Joko Widodo, ini ibu negara ya, istri dari Presiden Jokowi, itu masuk di peringkat kedua ya dengan persentase keterpilihan adalah 17,7%. Ya, ini menguntit yang di pertama adalah Puan Maharani 20,8%. Ya. Lalu di berikutnya ada lagi Sri Mulyani ini 15,8%, Khofifah Indar Parawansa 14,6%, Tri Risma hari ini 11,8%, Grace Natali ya, ini ketua dari PSI yang sekarang sedang nonaktif karena sedang melanjutkan kuliah 5,2%. Tapi ada yang tidak memilih 14,1%. Ya, ini menarik ya. Gua nggak bahas nama-nama yang lain. Karena nama-nama yang lain memang politisi. Artinya to some extent kita bisa paham kenapa nama-nama itu muncul. Yang gua mau soroti adalah nama yang menempati peringkat kedua yaitu Ibu Iriana Joko Widodo, ibu negara kita. Kenapa buat gue ini menarik untuk dicermati? Ya karena
Gimana ya gue ngomongnya ya, kita tidak pernah melihat selama ini Ibu Iriana tampil ke depan, katakan saja mengadres atau mengangkat sebuah isu, membahas, ya kemudian melakukan sesuatu gitu. Kita tidak melihat itu. Ya, jadi kalau kita compare ya, sosok Ibu Iriana di sisi Pak Joko Widodo ini memang berbeda banget ya dengan ibu negara sebelumnya yang menjadi pendahulu beliau. Ya, dari mulai misalnya ya, kalau masa Bung Karno gue nggak bahas ya, soalnya ibu negaranya banyak. Ya, kita bahas Pak Harto. Ya, orang sangat melihat sosok Ibu Tien Soeharto yang menggerakkan Dharma Wanita. Ya, dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang banyak, membuat banyak sekali yayasan. Ya, terlepas lu mau pro atau kontra ya, tapi kiprah Ibu Tien tuh kelihatan banget. Ya, misalnya kalau lu jalan di Gatot Subroto itu ada Rumah Sakit Harapan Kita, ada Darmais ya, itu adalah sebagian dari karya-karya almarhumah Ibu Tien ya, ya tentu saja karya bersama ya, tapi dia salah satu inisiatornya. Taman Mini Indonesia Indah yang sebelumnya ramai dipersoalkan karena tanda kutip diambil alih oleh negara dari Yayasan Harapan Kita. Di situ peran Ibu Tien itu luar biasa. Ya jadi Ibu Tien ini sosok yang menonjol banget. Bahkan banyak yang mengatakan semenjak Ibu Tien wafat gitu ya, itu karisma Pak Harto katanya jauh berkurang. Ya, itu kalau kita bicara Ibu Tien. Kalau kita bicara ibu negara berikutnya pun demikian. Nah, Pak Habibie ya, almarhum Pak Habibie, itu ibu negara waktu itu adalah almarhumah Ibu Ainun Habibie. Ya kan? Beliau itu seorang saintis, weh. Jadi ibaratnya itu punya karir sendiri yang menonjol dan itu bisa mensupport suaminya. Ya, kalau kita bicara Ibu Mega enggak ya kan? Ibu Mega kan suami. Setelah itu siapa? Pak SBY ya. Kita tahu yang namanya Ibu Ani juga punya banyak sekali aktivitas yang berkaitan dengan kesetaraan gender, ketahanan keluarga, dan beberapa aktivitas yang terkait dengan itu. Jadi kita masih mendengar tuh kiprah Bu Ani itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara tadi Ibu Iriana, sejujurnya ya gue agak susah ya kalau ditanya orang. Selama ini kiprah Ibu Iriana itu apa? Ya cuman gue melihat aja sesekali Ibu Iriana tampil ya mendampingi Pak Jokowi, tapi itu diam juga ya nggak ngapa-ngapain. Gue nggak melihat satu aktivitas yang memang belongs to her, yang dia lakukan secara independen, secara mandiri dan kemudian memberikan nilai tambah. Nggak tahu ya kalau lo menemukan, lo boleh tulis. Jadi menurut gue agak terlalu ngadi-ngadi ya kalau di survei LPMM ini nama Ibu Iriana itu dimasukkan sebagai salah satu nama yang bisa dipilih sebagai kandidat capres perempuan. Nah, dengan kondisi ini akhirnya gue jadi mikir-mikir ya. Gue tambah apa? Tambah curious ya. Tambah skeptis gitu. Ini apa sih tujuan dari si LPMM ini? Atau lebih jauh lagi, ini makhluk apa nih LPMM gitu. Apa aja sebenarnya portofolio dia survei-survei sebelumnya. Nah, dan siapa tadi yang mendanai ya? Tujuannya apa gitu. Karena tadi menurut gue ini jadi gak masuk akal. Yang gue khawatir adalah akhirnya survei-survei capres ini sekedar menjadi lelucon yang gak lucu. Akhirnya harusnya ya survei ini memberikan gambaran tentang suara hati masyarakat, jadinya enggak. Ya di satu sisi publik udah sebel ya enak ya karena gak menggambarkan apapun. Pada sisi yang lain jangan-jangan ada maksud-maksud tersembunyi. Misalnya ya, gue gak bisa menyalahkan kalau kemudian ada orang yang berpandangan bahwa ini ada skenario nih. Ya, skenario ya akhirnya jelek kan ya. Ada skenario Pak Jokowi membangun dinasti kembali. Ya di satu sisi mendorong ya Mas Gibran jadi wali kota Solo, kemudian nanti mungkin naik lagi jadi gubernur ya entah nggak tahu gubernur DKI mungkin ya karena suaranya sudah lumayan santer ke situ. Dan pada sisi yang lain ini jaga-jaga nih kalau Pak Jokowi nggak bisa 3 periode misalnya ya ini nama Ibu Iriana dimajuin misalnya. I don't know ya. Nah spekulasi liar seperti itu akan senantiasa muncul ke permukaan ketika hal-hal kayak ini dibiarin. Ya, yang gue juga miris adalah ini seolah-olah menghina kecerdasan publik. Ya, seolah-olah masyarakat kita segitu nggak cerdasnya, nggak bisa ngebaca, nggak bisa ngelihat situasi real di balik survei-survei yang ya bisa dikatakan abal-abal seperti ini. Ya, justru menurut gua kalau ini dibiarkan kita menjadi gak hormat nih sama Ibu Iriana gitu ya. Gua khawatir nanti jadi bahan bercandaan. Nah mungkin beberapa ya pihak ada yang memberikan argumentasi. Gak salah kan kalau misalnya istri dari seorang presiden itu punya karir politik.
Gua akan mengatakan absolutely yes, ya tidak salah sama sekali. Kalau kita lihat ke luar ya, di beberapa negara banyak banget ya sosok-sosok perempuan mantan ibu negara gitu ya, yang sebelumnya mendampingi suami mereka mencapai karir politik tertinggi itu juga punya karir politik sendiri yang itu juga mentereng gitu dan nggak salah menurut gua ya. Coba clear gitu ya. Misalnya ya kita belajar dari Amerika, kita lihat Amerika. Amerika ini kan negara kampion demokrasi ya, mbahnya demokrasi. Kita banyak belajar format-format yang kita terapkan di Indonesia ini dari Amerika. Ya, kita lihat misalnya Hillary Clinton, ya, istri dari Bill Clinton. Ya, Bill Clinton ini adalah presiden Amerika yang ke-46, ya. Dia menggantikan George Bush senior dan kemudian setelah 2 periode jadi presiden, dia digantikan oleh anaknya George Bush. Nah, jadi ya mungkin orang berkata, wah di Amerika ada juga politik dinasti ya, tapi beda bro sama kita, beda banget ya. Lu pasti tahu bedanya apa. Nah kembali ke cerita ini. Nah jadi Hillary Clinton itu sudah mendampingi suaminya 2 periode ya, 8 tahun menjadi ibu negara. Nah tapi lu jangan lupa ya, kemudian karir politiknya itu juga cemerlang. Hillary Clinton ini sebelumnya ya adalah senator ya dari negara bagian New York dan setelah itu dia juga pernah menjadi menteri luar negeri Amerika Serikat. Sering disebut jabatannya adalah State Secretary. Nah, jadi udah punya karir politik. Nah, sehingga masuk akal kalau kemudian Hillary Clinton terlibat di dalam konvensi capres Partai Demokrat Amerika Serikat. Ya, dan di situ dia bisa mengalahkan saingannya yaitu Bernie Sanders dan akhirnya maju mewakili Partai Demokrat di dalam kontestasi melawan Donald Trump. Ya, dari sini kita lihat bukan sesuatu yang ujuk-ujuk tiba-tiba adalah survei yes Hillary Clinton gitu, enggak gitu bro ya. Ada satu tahapan-tahapan karir politik yang clear dan itu benar-benar bisa dilihat secara transparan oleh rakyat Amerika. Nah yang kedua contoh masih di Amerika adalah Michelle Obama. Ya, Michelle Obama ini 2 kali mendampingi suaminya Barack Obama sebagai ibu negara. Ya kita tahu Barack Obama ini menggantikan George Bush Junior ya. Jadi setelah George Bush Senior, Bill Clinton 2 periode, George Bush Junior, kemudian Barack Obama 2 periode. Nah itu Michelle Obama mendampingi suaminya sebagai ibu negara. Tapi bukan sekedar ibu negara. Karena apa? Karena Michelle Obama juga punya karir yang dahsyat gak main-main. Ya, lu bayangin aja S1-nya itu bidang hukum. Ya ditamatkan dari Princeton, Bachelor of Arts. Kemudian lanjut ke Harvard ya yang punya law school terbaik di dunia. Ya, sampai meraih gelar Juris Doctor. Doktor di bidang hukum. Kemudian dia kerja di satu firma hukum, law firm. Disitulah dia ketemu dengan tambatan hatinya Barack Obama. Ya, menikahlah mereka dan beranak pinak. Dan Michelle Obama ini yang terus-menerus mendampingi karir Barack Obama sebagai senator, terus naik dan sampai akhirnya jadi presiden. Ya banyak banget ya inisiatif-inisiatif ketika jadi ibu negara yang itu juga menjadi komplementer ya dari berbagai kebijakan publik yang diambil oleh Barack Obama suaminya. Jadi sekali lagi gue pengen tegaskan ya, gak ada salahnya kalau seorang ibu negara begitu atau mantan ibu negara punya karir politik sendiri yang di sana dia berkontestasi ya untuk meraih jabatan-jabatan publik. Sama sekali gak ada masalah ya. Tapi kalau kita lihat ya ini konteks tadi contoh Amerika beda banget dengan di kita. Ya mereka punya satu sistem ya yang begitu solid ya. Di mana ada kontestasi di situ yang basisnya adalah meritokrasi ya sehingga kalau misalnya istrinya siapa gitu ya tadi istrinya Bill Clinton ya Hillary Clinton itu maju yang dia gunakan itu bukan nama suaminya ya tapi memang kekuatan yang ada pada dirinya. Ya lu bayangin aja sebelum orang bisa dicalonkan oleh partai di situ kan Partai Demokrat atau Partai Republik masing-masing partai itu punya konvensi dan konvensi itu tanda kutip berdarah-darah. Tadi gue cerita kan Hillary Clinton sebelum akhirnya diajukan oleh Partai Demokrat untuk melawan Donald Trump dari Republik, dia harus menang dulu konvensi dan dia berhasil mengalahkan saingannya yaitu Bernie Sanders. Dan itu dahsyat. Nah di kita nggak ada itu gitu loh. Sehingga akhirnya apa? Publik rakyat calon pemilih tidak punya satu media untuk menyaksikan bagaimana kandidat-kandidat tadi berkontestasi satu dengan yang lain secara fair. Dampaknya jelas, akhirnya masyarakat sinis dan mencibir ketika ada suaminya siapa. Misalnya ada bupati nih ya, 2 periode. Banyak ya di berbagai daerah ya, lo boleh cari datanya deh ya. Bupati 2 periode. Kemudian
dilanjutkan sama istrinya. Gitu kan ya. Atau ketika ada siapa, ibunya atau bapaknya jadi gubernur ya. Saya ingat gak sih waktu Ratu Atut jadi gubernur Banten ya kan. Kemudian ponakannya lah, saudaranya lah, anaknya jadi menantunya gitu ya. Jadi wali kota, jadi bupati di wilayah-wilayah yang ada di provinsi Banten misalnya. Ya akhirnya orang jadi sinis gitu. Kenapa? Karena kita tidak melihat tadi adanya kontestasi internal ya dalam partai politik yang memastikan bahwa yang maju itu adalah kader-kader terbaik. Nah bro, keresahan gue adalah kalau ini terus-menerus dibiarkan akhirnya partai-partai politik gitu ya, lembaga-lembaga survei gitu dan kemudian juga lembaga-lembaga yang lain dalam konteks demokrasi yang harusnya berkontribusi bagi pencerdasan politik masyarakat itu justru menjadi pelaku-pelaku pembodohan politik masyarakat. Nah, ini yang tentu kita tidak inginkan. Nah, apalagi kalau kemudian orang yang membuat dugaan-dugaan yang negatif tadi tentang wah ini ada rencana terselubung, ada apa gitu ya. Ya tadi ya semangat untuk mempertahankan dinasti dan seterusnya. Nah, guys, gue jadi inget nih ya. Gue dalam satu dialog ya dengan Bung Rizal Ramli yang juga gue jadiin podcast ya, lo boleh lihat lagi nih thumbnailnya. Itu Bung Rizal Ramli tuh bilang ya, dia tuh merasa bersalah gitu. Kenapa? Karena dia bersama teman-temannya para aktivis itu kan getol banget ya sebelumnya ya sebelum 98 itu menggulirkan demokratisasi. Terjadilah tuh reformasi kan, kita jadi negara demokrasi. Bahkan sempat dibanggakan jadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dan negara dengan populasi mayoritas muslim yang bisa demokrasi gitu. Jadi ketemu nih ya irisan lah ya, bisa bersatu nih, bisa damai nih antara Islam dengan demokrasi. Tapi kata Bung Rizal Ramli yang dia sesalkan apa? Mereka tuh lupa untuk mendorong demokratisasi internal di partai-partai politik gitu. Ya dampaknya kayak sekarang. Ya, walaupun kita sistemnya demokrasi tapi parpol-parpolnya ini enggak demokratis. Tidak ada tadi mekanisme yang membangun kaderisasi dengan baik, ada meritokrasi, ada kompetisi internal yang sehat, itu enggak ada. Akhirnya apa? Yang berisik kan lembaga-lembaga survei. Dan lu lihat tuh, tiap survei muncul nama-nama aneh, ya kan? Yang sebelumnya kita nggak tahu karir politiknya apa, kontribusinya apa, karyanya apa gitu. Bisa jadi nih ya ekstrimnya nih. Kalau lu punya duit banyak ya, lu bayar tuh lembaga survei supaya nama lu muncul. Nomor satu deh tuh. Gitu. Nah kalau begitu ceritanya, akhirnya demokrasi yang kita harapkan ini bisa membawa kita, mengantarkan kita ke pintu gerbang kesejahteraan, kemakmuran, quality of life yang lebih baik itu tidak pernah bisa dicapai. Jadi gue cuma pengen bilang pada akhirnya perjalanan kita memang masih sangat panjang gitu loh. Ya, demokrasi yang kita bayangkan tahun 98 dulu itu masih jauh banget. Bahkan belakangan ini mengalami evolusi. Ya lu bayangin aja, udah capek-capek nih ya. Pendahulu-pendahulu kita tuh ya para aktivis gitu itu memperjuangkan akhirnya dibatasi itu masa jabatan presiden. Sekarang mulai muncul ya suara-suara yang semakin nyaring untuk mengubah jadi 3 periode. Yang lebih kacau lagi memasangkan Pak Jokowi dengan Prabowo melawan kota kosong. Lu gila ya. Terakhir muncul nama Ibu Iriana Joko Widodo. Nah guys, itulah demokrasi kita ya. Ya nikmatin aja. Sambil terus kita suarakan, kita berjuang agar demokrasi yang lebih substansial bisa segera kita wujudkan. Ya, itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.